Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad SPD, NIM 25381101185. Saya adalah guru bidang studi Al-Quran Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan BID 1 pada LPTK IAIN Madura tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi surah Al-Qariyah. Materi ini adalah materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Bagaimana video pembelajaran selanjutnya? Mari kita saksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menerima materi kita pada hari ini. Tapi sebelum Bapak Guru menyampaikan materi pada hari ini, saya ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian untuk hari ini. Jadi saya akan menyebutkan namanya, kemudian yang saya sebut naikkan tangan. Iya, Adhar Nur Alif, Nur Alifah. Iya, alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua hadir untuk menerima materi pelajaran hari ini. Tetapi sebelum kita memasuki materi untuk lebih khusyuknya dan pelajaran kita hari ini berkah, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk itu Bapak Guru akan memanggil salah seorang siswa untuk memandu temannya membaca doa. Saya persilakan Zulfadli Asar untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar doa, kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Iya, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Untuk selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, maka mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu saya persilakan anak sekalian untuk berdiri, kemudian kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, anakku dari semua.
sekali. Bapak Guru memasuki materi kita pada hari ini. Saya ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Hukum bacaan idgham dan idgham. Iya, hukum bacaan idgham dan idgham. Berapa huruf atau berapa huruf idgham biguna? 4. Iya. Kalau huruf idgham bila guna? 2. Iya. Jadi alhamdulillah anak-anak sekalian masih mengingat tentang materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama untuk memasuki materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah surah Al-Qariyah. Kemudian tujuan pembelajaran daripada surah Al-Qariyah adalah satu, siswa mampu membaca surah Al-Qariyah dengan tartil dan benar. Kemudian kedua, siswa dapat menghafal surah Al-Qariyah dengan lancar. Kemudian ketiga, siswa mampu menjelaskan arti surah Al-Qariyah secara sederhana. Kemudian keempat, siswa dapat menyebutkan pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Qariyah. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, untuk lebih semangatnya pelajaran kita pada hari ini, mari kita duduk bersama-sama untuk membakar semangat kita dengan mengucapkan yel-yel kita pada hari ini. Saya persilakan saudara Zulfat Biasar untuk memimpin teman-temannya. Iya. Semuanya tolong berdiri. Tepuk semangat. Menerima materi pada hari ini ya? Iya. Selanjutnya mari kita bersama melihat ke layar berikut ini. Iya. Di sini Bapak Guru akan membacakan surah Al-Qariyah dengan sesuai makhraj huruf dan tajwidnya. Perhatikan anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Falamma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Iya, anak-anak sekalian, itu tadi bunyi daripada surah Al-Qariyah. Tetapi untuk lebih selanjutnya kita akan melihat apa arti daripada surah Al-Qariyah itu. Ya, kita perhatikan yang pertama, ayat pertama itu Al-Qariyah adalah hari yang menggetarkan atau hari kiamat. Kemudian yang kedua, Mal-Qariyah, apa itu Al-Qariyah? Kemudian ayat ketiga, wa ma adraka mal-Qariyah, tahukah kamu apa itu Al-Qariyah? Kemudian yang keempat,
yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil mamfus, dan gunung-gunung seperti bulu halus yang berterbangan. Kemudian fa'amma man saqulat mawazinu, siapa yang amal baiknya berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan hidup bahagia, yaitu di dalam surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, tapi siapa yang amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah jurang yang dalam. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu jurang yang dalam itu? Narun hamiyah, itu adalah api yang sangat panas. Iya, itulah daripada arti surah Al-Qari'ah yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat apa kandungan yang ada di dalam surah Al-Qari'ah itu, atau poin-poin penting yang terkandung di dalam surah Al-Qari'ah. Poin yang pertama, bahwa Al-Qari'ah menceritakan tentang hari kiamat, yaitu hari di mana dunia akan hancur dan semua manusia akan dibangkitkan kembali, dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian keadaan manusia pada waktu terjadinya kiamat, yaitu seperti kupu-kupu. Pernah melihat kupu-kupu? Bagaimana bentuk kupu-kupu itu? Besar atau kecil? Dibanding manusia, kupu-kupu lebih kecil. Tetapi kalau terjadi kiamat, manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia bingung, tidak tahu ke arah mana dia. Kemudian ketiga, gunung seperti kapas. Pernah melihat gunung? Bagaimana bentuk gunung itu? Besar dan tinggi, kokoh. Tetapi ketika terjadi kiamat, gunung seperti kapas terbang. Pernah melihat kapas? Bagaimana itu kapas? Berat atau ringan? Ringan. Bandingkan ketika terjadi kiamat, gunung yang tinggi itu, gunung yang kokoh itu, gunung yang besar itu, seperti kapas yang bisa hancur dan berterbangan karena dahsyatnya daripada hari kiamat. Kemudian kandungan yang terakhir daripada surah Al-Qari'ah, bahwa manusia nanti akan dihisab. Ada namanya timbangan amal. Semua manusia akan ditimbang amalnya. Kalau amal baik kita banyak, kita akan hidup bahagia di surga. Kalau amal baik sedikit, kita bisa masuk ke tempat yang sangat panas, yaitu neraka. Ya, anak-anak sekalian, setelah Bapak Guru menjelaskan mulai dari arti dan kandungannya, mungkin anak sekalian ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Siapa namanya? Zulfati. Iya, Zulfati. Ya, silakan Zulfati. Bagaimana gambaran keadaan manusia pada saat terjadi hari kiamat? Iya, bagaimana gambaran manusia pada saat terjadinya hari kiamat? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana gambaran manusia kalau terjadi hari kiamat? Ada yang tahu? Iya, Ismi. Apa jawab? Manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Tepuk tangan. Manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Bagaimana Zulfati? Benar jawabannya atau salah? Benar. Benar, tepuk tangan. Iya. Nah, selanjutnya mungkin masih ada yang bertanya. Saya persilakan dua yang bertanya. Oh ya, Ismi, silakan bertanya Ismi. Saya juga ingin bertanya, Pak. Kebaikan apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga? Iya. Kebaikan apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga? Atau lebih detailnya,
contoh amal-amal baik yang kita lakukan dan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang bisa memberikan contoh amal baik agar kita bisa masuk surga? Coba amal baik. Bersedekah. Tepuk tangan untuk Irfani. Nah, bersedekah. Ada lagi orang yang lain? Ayo seperti salat. Ini yang paling utama, melaksanakan salat karena salat adalah tindakan. Satu lagi, siapa? Iya, Fatih. Membaca Al-Quran atau mengaji. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Masya Allah. Ternyata anak sekalian menyimak pelajaran kita hari ini dan bisa menyimpulkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Qari'ah ini. Ya. Selanjutnya saya akan mencoba ya. Karena kita tadi sudah memahami kandungan yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah, sekarang Bapak Guru akan memutarkan video tentang gambaran peristiwa yang terjadi kalau kiamat nanti. Silakan disimak baik-baik. Iya. Iya, anak sekalian, itulah tadi sekilas tentang gambaran peristiwa yang akan terjadi kalau hari kiamat nanti. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan, kemudian anak menyimak video di atas tadi, Bapak Guru akan membagi kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak bagikan sebentar. Tapi sebelum Bapak bagikan, saya ingin sampaikan tentang cara mengerjakan soal-soal atau tugas kelompok. Jadi yang pertama itu adalah tadi kan sudah berdoa sebelum belajar. Kemudian ikuti setiap langkah atau kegiatan yang ada di dalam soal-soal itu. Kemudian dibaca atau dihafal surah Al-Qari'ah. Kemudian kerjakan soal secara berkelompok. Iya. Selanjutnya saya akan bagi tugas kelompok ini untuk dikerjakan bersama-sama. Ya, ditulis nama kelompoknya ya. Ya, jadi dibaca baik-baik soalnya. Kemudian setiap kelompok bekerja sama untuk mencari jawaban yang benar. Jadi sebentar setelah menyelesaikan tugas kelompok ini, sebuah kelompok naik mempresentasikan setiap jawaban yang telah dikerjakan secara bersama-sama. Silakan
melaksanakan atau mengerjakan soal-soal yang telah Bapak berikan. Iya, anak-anak sekalian, selanjutnya setelah saya melihat bahwa semua anak-anak sekalian telah mengerjakan tugas kelompok, selanjutnya kami persilakan masing-masing kelompok untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya mulai dari kelompok 1, silakan naik untuk mempresentasikan tentang soal yang telah dikerjakan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu nomor 1, apa yang kamu pahami setelah mempelajari surah Al-Quran, yaitu hari kiamat adalah hari yang mengenaskan dan semua manusia akan dihisab semua amal perbuatannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Iya. Iya, siapa yang akan membacakan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan kerja sama kami, yaitu nomor 3. Sebutkan perumpamaan gunung pada hari kiamat menurut surah Al-Quran. Gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas pada hari kiamat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan kerja sama kami. Kelompok 3. Nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan narun hamiyah dalam ayat terakhir? Jurang yang sangat panas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan daripada pekerjaannya. Silakan kelompok 4. Iya. Iya, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerjasama kami. 7. Tuliskan 3 contoh amal baik yang bisa membuat timbangan amalmu berat. 1. Mendirikan salat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Bersedekah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, silakan kembali. Iya,
Setelah saya mendengarkan tadi mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempresentasikan jawabannya, Bapak Guru sangat puas dengan hasil kerja kelompoknya. Tetapi untuk lebih menyegarkan kembali tentang ingatan, tampilkan kuis, dan saya persilakan siswa naik untuk menjawab kuis yang Bapak Guru akan tampilkan di layar berikut ini. Iya, saya persilakan perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau naik untuk mengerjakan kuis di atas ini. Ya, silakan Sulpati. Beberapa yang dibuka. Iya, nomor 4. Kita lihat apa yang dimaksud dengan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jawabannya adalah C. Kita lihat. Poin tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, perwakilan kelompok 2 untuk naik membuka kuis, kemudian dicari jawabannya. Coba nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat apa itu hawiyah yang disebut dalam surah Al-Qari'ah. Jawabannya yang ditunjuk kelompok 2 adalah C. Kita lihat. Selanjutnya Bapak Guru akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama ada tadi ayat yang mengatakan manusia seperti kubu-kubu. Kenapa manusia seperti kubu-kubu pada saat terjadinya kiamat? Bayangkan saat banyak kubu-kubu berterbangan ke sana kemari. Begitulah orang-orang di hari kiamat, bingung dan ketakutan. Mereka tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, seperti kupu-kupu yang terbang tak menentu. Kemudian yang kedua, gunung seperti kapas. Dan itulah kesimpulan kita pada hari ini tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Qari'ah. Oleh karena itu, sebelum Bapak Guru menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Iya, mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.